Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. sahabat. Perkenalkan ya, nama aku Eeng. Aku ingin tanya-tanya nih sama owner Leo Coffee yang tadi yang kita ngeplok tadi. Siapa bang? Rifai. Rifai. Ya guys, aku mau tanya-tanya nih masalah kafe nih, kafe dia nih kok kafe seperti ini bang? Nggak, jadi Terinspirasi dari siapa bang? kalau terinspirasi mah emang udah, jadi gue itu udah punya keinginan lumayan lama. Selama kerja kantoran itu gue nabung, emang udah punya konsep juga, udah punya konsep pokoknya someday harus punya usaha sendiri deh, tapi usahanya itu yang sesuai passion gitu. Selama ini kan gue suka ngopi-ngopi di mana gitu kan, pulang kerja berhenti perhatiin konsep-konsep kedai kopi gitu, terus gue selalu mikir kayaknya someday gue harus punya deh sendiri gitu kan. Nah alhamdulillah rezekinya ada, iya udah gue buka gitu, karena kan mumpung juga masih muda juga gitu kan. Gue nggak mau suatu hari nanti di hari tua itu gue cerita sama temen itu dengan posisi dulu tuh gue pengen banget buka kafe tapi nggak mau gue kayak gitu. Jadi mumpung ada ya udah eksekusi gitu. Berarti emang kita berawal dari niat ya sahabat ya. Niat. Kalau kita emang niat dari awal, insya Allah kedepannya itu bagus. Yang penting niatnya itu yang positif sahabat. Ya udah. Iya. Ini mau gue jawab yang sebelum ditanya aja bagaimana? Bingung guys sebenarnya, pengusaha guys. Ini pengusaha sukses. Amin. Jadi sedikit grogi. OTW sukses. Gua juga dikit-dikit lah belajar cara buka usaha itu seperti apa. Nah, menurut abang usaha itu berawal dari gimana sih bang? Yang pertama kalau emang lo niat mau terjun jadi entrepreneur atau buka usaha itu, singkirin niat coba-coba. Karena kalau lu coba-coba, yang pertama modal habis, nggak ada profit, nggak dapat keuntungan gitu. Jadinya lu cuma dapat belajar doang gitu. Kita kan yang maunya kan ya tetap dapat pemasukan kan gitu. Jadi yang pertama itu niat dulu, niat itu dibenerin dulu buat apa. Terus juga kalau lu mau buka usaha, pastiin visi misinya tuh jelas, tujuan lu buat apa gitu. Misalkan lu ngelihat di daerah rumah lu itu banyak anak-anak muda yang ijazahnya mentok misalkan SMP atau SMA dan susah kan kerja gitu. Kalau lu udah punya niatan buka usaha supaya sometime lu bisa pekerjain mereka gitu kan, bantu berguna buat orang banyak, itu insya Allah cepet gitu. Karena yang penting titik tujuannya itu apa dulu gitu. Karena kalau cuman lu ngawang-ngawang mau buka usaha ngisi kesibukan, biasanya lu nggak totalitas jadinya gitu. Lu jadi ya udah cuman ngisi hari-hari doang gitu kan, toh tabungan masih ada. Tapi kalau lu punya titik di mana lu harus tuju, lu harus berguna buat orang banyak, bikin lapangan kerja buat orang gitu kan. Nah itu biasanya jadi pacuan supaya kita fighting terus gitu. Itu keberapa tuh? Itu kedua ya. Oke, niat sama visi misi tujuannya lo harus jelas. Yang ketiga, kalau menurut gua itu supaya kita ngejalanin usahanya itu nggak jenuh, sekalipun keadaan terburuk, misalkan dagang sepi, keadaan terburuk, tapi kita nggak mengutuk keadaan gitu. Itu penting banget. Usaha yang kita jalanin itu emang passion kita, titik nyamannya kita itu di situ gitu. Jadi kalaupun keadaan terburuk, dagangan sepi nih, ya itu pilihan kita, dan itu kita udah nyaman ngejalanin itu. Jadi nggak ada urusan eksternal, dunia luar mau ternyata kondisi kayak gimana, kita tetap ada semangat buat fighting besoknya gitu. Jadi itu sih 3 poin penting banget menurut gue. Jadi awalin niat dulu. Sebagai pengusaha itu 3 poin itu harus punya gitu, karena tujuan juga harus jelas dan jalanin sesuatu yang memang kita nyaman di titik situ gitu. Tuh guys, berarti kita berawal dari niat guys ya, keberanian kita buat melangkah ke depannya, buat pengen buka usaha. Nah gue tanya nih buat abang ya, kan banyak tuh usaha-usaha kayak usaha dagang apa, kenapa abang milih kopi? Itu tadi di poin ketiga itu. Jadi selama ini gue tuh suka, kalau gue
ngetrip atau traveling kemana-mana itu gue selalu singgah di kedai kopi. Kedai kopi. Nah, jadi gue pengen tuh satu hari nanti gue punya office atau punya kantor sendiri di mana gue bisa santai, bisa relax sambil ngopi, dan ya di situ ruang kerja gue gitu. Nah, syukur-syukur ngedatengin orang banyak, ketemu orang yang berbeda setiap harinya, gue rasa itu asik gitu. Makanya gue buka, ya udah gue buka kedai kopi lah. Berarti Gitu. dari kopi jadi terinspirasi buat kafe. Iya, ya, guys. di setiap tempat yang gue singgah tuh gue selalu merhatiin apapun yang bikin customer nyaman gitu. Jadi gue simpen dulu, ketika waktunya gue aplikasiin kayak sekarang, ya udah gue buat itu. Jadi belajarnya dari situ. Ya itu dia guys ya, sahabat. Gue kasih tahu konsep yang gue pelajarin ya, buat kehidupan ke depan yang lebih asik, yang lebih maju lagi, kita tuh harus punya 3 hal yang beda selain 3 hal yang tadi pertama gue sebutin ya. Nah, yang ini menurut gue itu orang itu harus punya 20% dana, terus juga 30% konsep, 50% nyali gitu. Nyali itu gimana maksudnya? Nah, jadi dari 3 ini kalau hilang salah satu, lo nggak akan jadi, gitu. Nggak akan jadi entrepreneur gitu. Kenapa gue taruh? Salah satu itu tertunda, nggak jadi, berarti itu apa, Ya, nggak sempurna. nggak sempurna. Misalkan gini, gue kasih tahu contohnya. Kenapa tadi poinnya itu dana 20%, konsep 30%, nyali 50% gitu. Kita contoh satu, kita hilangin aja salah satu dari 3 itu. Kita hilangin apa yang pertama? Nyali deh, kita hilangin. Kita punya dana banyak, ya kan? Dana kekumpul banyak, tabungan banyak. Konsep ada nih. Gue tahu mau buka apa nih. Misalkan gue mau buka kafe, atau gue mau buka usaha pengiriman logistik yang sekarang mungkin lagi tren, atau barbershop atau laundry gitu kan. Benar-benar. Lu punya budget sebanyak apapun, lu punya bayangan atau gambaran usaha apapun, tapi lu nggak punya nyali buat terjun itu langsung buat eksekusi gitu, itu nggak jadi juga, akan cuman ngawang-ngawang gitu kan. Sebaliknya, ketika lu punya konsep yang bagus, ya kan, terus juga lu punya nyali, kayaknya ayo gue usaha berani banget gini-gini, tapi kan lu nggak punya tabungan, ya nggak akan jadi juga gitu kan. Makanya dana itu porsinya cuma 20%. Kalau kita punya niat, punya kemauan, mau dana sekecil apapun, kita lihat keadaan aja. Kalau mau jadi pengusaha harus dana gede, nggak gitu juga gitu. Yang penting punya gitu, budget yang penting punya. Contohnya apa? Budget minim. Ya kayak kalau kita ngeliat tukang jajanan telur gulung atau apa, budgetnya kan kecil kan, tapi dia punya nyali, dia punya konsep jualan awal mungkin sebenarnya yang dia pikirin itu nggak apa-apa dagang keliling dulu, baru sometimes sewa ruko, baru nanti sewa tempat gitu-gitu. Yang penting dia punya konsep dulu sama punya nyali buat eksekusi. Itu kayak gitu kita ngeliat pasarannya nggak bang? Lihat, traffic market itu harus dilihat. Misalkan di lokasi apa, terus juga buat ngebuka usaha itu kita juga harus merhatiin. Contoh misalkan kita buka di selatan, Jakarta Selatan. Kita tahu tuh penghasilan rata-rata orang berapa gitu kan. Di range garis berapa tuh, misalkan UMR lebih sedikit lah gitu. Terus kita buka suatu produk yang harganya itu mereka jangkau kayak gitu. Karena kalau kita buka di pinggiran selatan, kita pakein produk itu harga makanan atau minuman di Kemang atau harga makanan minuman di Sudirman gitu, kan nggak masuk juga marketnya gitu kan. Nah itu harus diperhatiin juga. Berarti harus sesuai tempat ya. Sesuai. Dan kita juga ngeliat strategi tempat jualan kita itu di mana. Analisa dulu. Rame orang enggak, ya, sepi gitu kan. Terus trafficnya di situ dekat apa? Dekat sekolah, dekat pemukiman warga atau kampus, itu penting juga gitu kan. Karena itu harus matching. Ketika lo dekat kampus atau dekat SMK gitu kan, itu ketika lo buka kafe, kedai kopi gitu oke. Atau lo buka fotokopi, oke juga prospek gitu kan. Tapi kalau lo buka pijit, ya kan itu Oke, saya rekomendasikan lagi ya buat sahabat, buat teman-teman yang dari Jakarta maupun dari Bogor, jangan lupa mampir ke Jalan Raya Lenteng Agung, Leo Coffee ya, mampir. Ketemu ownernya yang ganteng nih, ganteng.
Siap, sukses. siap. Amin, amin. Saya juga banyak belajar dari dia, dikit-dikit belajar jadi pengusaha. Iya, iya. Ini masalah traveling lah kita bahas. Udah kemana aja bang traveling bang? Traveling sebenarnya kalau tahun-tahun ini kan lagi vakum. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu Ini sorry, saya potong. Vakum karena COVID atau? karena COVID sama Karena COVID. ngembangin ini dulu. Jadi Oh, ada iya. gue itu tipenya gini. Gue itu tipenya yang ngedraft atau ngerancang konsep. Jadi gue tahu kayaknya 6 bulan ke depan gue nggak ngetrip dulu nih, mau fokusin di usaha dulu. Nah, ketika udah stabil, baru gue akan keluar lagi kayak gitu. Kayak dulu gitu, kerja nih, gue jadi karyawan, gue ngumpulin budget, misalkan 3 bulan gitu. Nah, itu goals baru setelah 3 bulan lewat, gue ambil cuti 1 minggu, gue berangkat kayak gitu. Jadi 2 bulan gue ngumpulin budget, ambil cuti berangkat. Gue itu udah pernah Bali, gue udah keliling full 1 Bali waktu itu motoran. Oh dari Jakarta? Enggak, dari Jakarta tetap pesawat Oh, Bali. pesawat. Cuman dari Denpasar Oh, ada itu penyewaan sewa motor, motor, iya. gue keliling 1 pulau Bali itu 8 hari gue waktu itu. Terus juga gue naik ke Gunung Rinjani, Lombok. Rinjani Lombok. Terus Senggigi juga mampir ke situ, pantai itu oke banget. Terus juga apa ya, sisa-sisanya paling Ke Lampung. Lampung, ngetrip-ngetrip itu biasa gitu. Kalau naik gunung yang paling berkesan banget ya itu Rinjani sih gitu. Rinjani. Karena Berarti selama traveling paling berkesan tuh di Rinjani. Rinjani paling berkesan. Berkesannya tuh apa sih bang? Yang buat abang itu jadi berkesan? Kalau Dari dari situ ketemu sosok wanita. ketemu wanita ya, banyak ketemu wanita itu, mbak-mbak warung ya. Nggak, jadi waktu ke Rinjani itu bedanya, gue tuh naik gunung dari 2006, itu Gunung Salak pertama. Jadi Gunung Salak. Gunung Salak. Yang Sukhoi jatuh. Sahabat. Sukhoi jatuh benar. Jadi sebelum ada film 5 cm atau orang lagi hype banget naik gunung, terus tiba-tiba di film itu naik gunung pakai jeans gitu kan, aneh sih menurut gue pas gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, buat nge-grab penonton juga. Nah, gue tuh naik dari 2006 ke Gunung Salak, baru tahun berikutnya Gede, Pangrango itu udah, terus Gunung Slamet. Nah, dari semua itu yang menurut gue view-nya, pemandangannya paling oke ya Rinjani itu. Rinjani di atas itu beneran excited banget sih gitu kan. Karena gue naik Rinjani 2013. 2013. Dan itu ya pemandangannya kebayar banget gitu. Jadi di Rinjani itu ada ini, Eng. Ada namanya satu bukit yang namanya itu 7 Bukit Penyesalan gitu. 7 Artinya Bukit Penyesalan. ketika kita naik nih, kita ngeliatnya bukit tinggi banget nih. Kita jalan gitu, ada tuh kita buat ngelewatin satu bukit itu jalan 25 menit ya, itu udah lelah banget kan. Tapi sampai di atas puncak ternyata ada 2 kali lebih tinggi dari bukit sebelumnya, terus sampai 7. Makanya gue bilang ini kayaknya 7 penyesalan, sampai gue nyesel nebak nih baru abis, karena itu bukit terus kayak gitu. Ketika gue naik sampai puncak ada bukit yang 2 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Itu jalurnya emang kayak gitu, tapi sampai puncak kebayar banget, itu emang indah banget gitu. Makanya, dan itu gunung tertinggi juga kedua di Indonesia. Rinjani ya. Iya. Ini guys, Usut punya Usut, selain dia pengusaha, dia seorang sarjana psikolog ya. Amin, amin. Nah kita tanya, dia kan sarjana psikolog, kita tanya tentang cinta guys. Kenapa psikolog nyambungnya cinta? Iya. Psikolog kan bisa apa aja, jadi Bisa. apa aja dia bisa membaca kan, baca karakter orang pun Iya. bisa dia. Nah, ya menurut abang cinta itu seperti apa sih? Gini, kalau pertama gue lurusin dulu buat anak-anak psikolog ya. Kebanyakan orang kayak gitu, misalkan oh lo anak psikologi ya, bisa ngebaca orang. Sebenarnya nggak gitu juga gitu, nggak bisa. Kalau ngebaca gue bisa baca koran, baca orang sih kayaknya enggak gitu. Kalau baca koran bisa. Nah, bukan bisa ngebaca orang, kita itu pertama peka sama karakter orang gitu. Kayak kita nih karakternya kayak gimana, lawan bicara kita gimana, itu bisa dipelajari di psikologi gitu kan. Makanya kalau misalkan anak psikolog bisa ngebaca orang, enggak juga gitu. Kita itu tahu karakter orangnya, kita kenal yang emang kita udah hubungan intens, kita udah beberapa kali komunikasi, kita paham dia, akhirnya dia cerita, baru kita bisa ngasih masukan mau gimana kan gitu. Nah, kalau lu nanya soal
pandangan cinta dalam psikologi apa gimana? Iya itu. Ya pokoknya kalau cinta dalam psikologi apa ya? Ilmunya itu kan cinta kan gimana ya, kayak air gitu kan, masuk kemana aja, bukan cuma ke psikologi kalau ngomongin cinta gitu, bisa dari psikologi, dari agama, dari apapun gitu kan, dia universal, semua penjuru bisa universal gitu. Jadi kayak sama aja cara orang mencintai itu gini, dalam psikologi itu laki-laki sama perempuan itu cara mencintainya itu beda. Dan ini sering jadi misunderstanding. Ini yang bikin suka pasangan pada ribut tuh kayak gitu, karena dia nggak ngerti porsinya mencintai dan porsinya dicintai gitu ya. Gua kasih contoh gini, laki-laki itu senengnya itu ya, kita itu senengnya dikasih ruang buat itu. Lu sendiri deh gue tanya, lu demen nggak kalau lagi nongkrong di WA-in lagi apa terus diperhatiin kayak gitu-gitu? Seneng. Lu tipe yang seneng kalau kayak gitu. Nah terus kalau misalkan lu lagi ada trouble, lu lagi ada masalah nih, nah lu itu senengnya apa? Pasangan lu itu nanya lu supaya maksa lu buat cerita, atau lu lebih seneng udah diemin dulu, nanti lu akan cerita sendiri? Diemin dulu, kalau aku diemin dulu. Lu diemin dulu. Itu laki-laki emang kayak gitu. Kalau perempuan diperlakuin didiemin dulu, ngamuk dia akan ngambil kesimpulan lu nggak sayang, lu nggak punya perhatian, gitu kan kalau perempuan. Jadi perempuan itu mencintai, kadang-kadang orang itu, laki-laki atau perempuan yang bikin salah itu, dia itu mencintai orang kayak dia itu pengen dicintai. Perempuan nih, misalkan gue perempuan, gue tuh sukanya tuh diperhatiin terus, gue tuh sukanya kalau lagi ada masalah ada yang peka sama gue. Perempuan kan gitu, sukanya itu ditanya, diperhatiin. Sementara kalau gue ngarepin ekspektasi itu ya gue pengen selalu kayak gitu. Tapi kalau gue dapet pasangan yang salah, laki-laki yang emang nggak paham itu, dia tetap sayang tapi dia kan cuek kan, karena dia juga cara dia mencintai kan sama kayak dia pengen diperlakukan. Kayak tadi lo laki-laki kan. Berarti wanita itu cepat tersentuh ya? Iya. Jatuhnya ya. Caranya aja beda gitu. Kalau misalkan dari cara mencintai nih, perempuan itu kalau misalkan lo punya masalah, perempuan itu kalau punya masalah itu fokus ke jalan keluar langsung. Jadi dia itu pengennya cerita aja gitu sama siapapun, sama pacarnya mau cerita, sama temen deketnya dia mau cerita gitu. Laki-laki kalau lagi ada masalah, dominan ya, keseringan sukanya menyendiri dulu, berkontemplasi, artinya mikir nih yang salah di mana. Ini ketika ada orang yang nanya, lu cerita dong sama gue gitu, kita kan nggak bisa langsung cerita kan, laki-laki kan pasti kita tahu kapan waktunya mau cerita gitu kan. Sementara perempuan nganggepnya kalau dia nanya ke kita, kamu cerita dong ada masalah apa, kita kan nggak mau langsung cerita. Perempuan nganggepnya apa kalau kita kayak gitu? Oh berarti kamu udah cerita sama orang lain ya, kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku. Padahal kita nggak cerita sama siapapun, emang kita tuh pengen sendiri aja dulu gitu. Perempuan mikirnya ke situ. Nah, karena apa? Karena tadi perempuan kalau ada masalah dia maunya langsung cerita. Kita kalau ada masalah diem dulu maunya, mikir dulu, butuh ruang sendiri dulu kan gitu. Benar. Itu makanya sering terjadi konflik kalau nggak paham gitu. Kadang-kadang makanya buat gue pakai juga, buat lo juga. Kalau emang lo kelihatan pasangan lagi ada masalah gitu, jangan tempatin sama kayak ketika lu lagi ada masalah. Kalau lu lagi ada masalah, lebih demen dikasih sendiri di ruang, karena lawan lu ini perempuan, lakuin sebaliknya. Jangan biarin dia sendiri gitu. Perempuan juga sebaliknya, kalau lu tahu pasangan lu lagi ada masalah, trouble, lu kelihatan nih, lu kan peka kalau pasangan lu ada masalah. Jangan perlakuin kayak ketika lu ada masalah maunya langsung diperhatiin langsung. Jangan kayak gitu. Lakuin sebaliknya gitu. Karena dia laki-laki gitu. Kecuali lu pacaran perempuan juga atau lu sama laki juga bisa. Gitu. Itu dia guys, itu masukan buat semua ya guys ya, luar biasa, mantap guys. Ini tanya lagi nih bang, perbedaan sayang sama cinta itu seperti apa sih bang? Cinta itu apa, sayang itu apa? Kan kebanyakan orang keliru tentang sayang, tentang cinta itu kan banyak keliru. Kalau sayang kan ini ya, kenalan pertama nih, ya kan, ada rasa tertarik tuh, ya kan. Terus kita punya visi misi nih, harus gue pacarin nih kayak gini, gue pacarin. Itu kan masih apa ya, ego main, ego.
ketika udah masuk jadi pacar kita, sayang tuh ya kita kadang-kadang suka ngelakuin hal-hal yang orang pandang itu ngapain sih lo, atau bahasa sekarang bucin gitu ya. Iya, bucin. Nah, Budak gini, cinta. budak cinta. Angkatan gue dulu nggak ada bucin gitu, aneh. Karena Bucin, baper, sekarang kan Iya. kata-kata itu udah gini sebenarnya viral. anehnya itu misalkan gue punya pacar gitu kan, dia pulang kerja malam, gue jemput karena kita kan sayang, orang ngelihatnya apaan sih lu, dia juga bisa sendiri, ada Gojek kayak gitu. Nah itu sayang karena kita tuh ngelakuin itu karena sayang. Orang lain mandang bucin, karena dia nggak ngerasain sesuatu yang kita rasain, Ya, benar. gitu kan. Kita anggap itu harusnya biasa-biasa aja gitu, karena emang udah seharusnya kayak gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Nah tapi kalau cinta itu kan lebih dalam lagi, bukan sekedar baru mulai pacaran terus aktivitas antar jemput, nggak kayak Iya. gitu. Cinta itu lu itu nemuin keutuhan atas sebagian diri lu yang hilang itu kayaknya. Jadi misalkan gini, lu kenal karakter lu nih. Gue kenal karakter gue nih, gue temperamen, ego gue tuh maunya tuh dominan. Gue kalau didikte nggak akan kena. Gue kalau perempuan atau pasangan gue ngedikte, kamu tuh harusnya kayak gini, nggak akan gue, gitu. Tapi kalau dia cara ngebenerin kesalahan gue itu pakai dia atur tempo, nggak langsung nggak langsung ngedikte gue harus ngelakuin apa gitu, kayak ya kamu tahu yang paling baik lah menurut kamu gimana, kan sebelumnya gini kayak logika gue kayak didobrak gitu. Iya mungkin selama ini gue salah, mungkin ya, ego gue selama ini kegedean juga gitu. Nah itu kita ke dia jatuh cinta gitu jadinya, karena tanpa dia nih kita tuh masih bad, masih buruk gitu. Tiba-tiba ada dia ngelengkapin ego kita tinggi, dia bisa ngeredam gitu. Ketika dianya posesif, cemburuan, kitanya terlalu slow, kan saling lengkap. Coba kalau kitanya, karakter gue terlalu slow ya, gue tuh misalkan gue nggak susah cemburu. Kalau gue dapet yang nggak cemburuan juga, berantakan hubungan gitu. Tapi gue dapet yang posesif, nah itu oke, matching jadinya. Emang sesekali harus ya lu perhatian dong sama gue, dan gue terima itu, jadi akhirnya bisa ngerubah gue jadi perhatian. Gitu sih menurut gue. Kalau cinta itu dia itu emang ngisi kekosongan dari sesuatu yang kita nggak punya gitu. Artinya kita ini ego yang tinggi, pasangannya yang jago ngeredam. Kita nih yang posesif, pasangannya jago yang tahu ritmenya itu, kapan harus perhatian, kapan harus cuek gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Nih, gue tanya lagi bang ya. Seandainya gue udah punya pacar, tapi dia percaya sama orang, dia nggak percaya sama gue, selalu dengar omongan orang tentang hasutan kejelekan gue. Itu cara nanggepinnya tuh seperti apa sih? Nah itu tadi, kalau misalkan pacar lu ini selalu deketin sama temennya gitu kan, lu nggak usah ngejabarin lu harus gimana. Kalau lu itu lebih bisa dipercaya dari teman-temannya dia, nggak usah gitu. Karena kan kadang-kadang gini, kadang-kadang beberapa masalah itu nggak bisa selesai hari ini. Ada luka yang nggak harus sembuh malam ini juga, gitu iya, kan? Iya, paham. Iya kan? Kadang-kadang waktu kan yang benerin itu kan. Iya. Nah, sambil ngisi waktu ngerubah pemahaman pacar lo, ya itu lo ngelakuinnya pakai tindakan gitu. Jadi emang lo nggak bohongin dia, lo nggak itu, dia akan nilai sendiri sampai akhirnya kepercayaan itu timbul tanpa harus lo paksain gitu. Nah itu jadinya kuat. Tapi kalau lo terus promosiin diri lo, kalau lo paling bisa dipercaya, lebih bisa dipercaya dari teman-temannya, dia malah akan, perempuan kan gitu, lo coba kerasin, bengkok patah. Jadi nyikapinnya tuh lembut. Nah tapi perempuan aneh juga, ketika lo nggak percaya sama pacar, lo percaya sama teman-teman, itu perempuan aneh juga gitu. Harusnya dia tahu prioritas. Ini pacar gue nih, ini cowok gue. Sometimes dia akan jadi laki gue. Kalau suatu hari nanti gue susah naruh kepercayaan sama laki gue, ya bahaya. Karena benar. ibadahnya istri kan nurut sama suami, Iya. gitu kan. Kalau poin utama, misalkan gini, kalau diibaratin kertas jawaban, gitu kan, ada pilihan ganda, ada esai. Esai itu biasa nilainya lebih gede. Misalkan pilihan ganda masing-masing pertanyaan itu 10, esai itu
punya poin 60, 70 gitu kan. Nah, si esai ini ada di kepercayaan. Nurut sama suami itu esai. Ya kan? Benar-benar. Kalau cuman dandan, bisa masak, itu mah skill-skill pilihan ganda, receh gitu ya misalnya. Tapi yang prioritas nomor satu yang porsinya gede, taat sama suami. Taat sama suami. Lu bisa, Kepercayaan gitu. iya, lu bisa masak, lu bisa dandan macam-macam. Tapi kalau lu di esainya itu jeblok, lu nggak nurut sama suami, hancur. Gitu. Nanti gak maksudnya? Iya, paham. Ya, perempuan juga gitu. Itu buat perempuan sih maksudnya. Aneh, kenapa lu pacarin orang yang lu nggak bisa percaya? Blow on menurut gua gitu. Ya terkadang wanita itu melihat masa lalunya, nggak lihat sekarang ya. Karena kan masanya itu ada fasenya, fase waktu kita terpuruk masa lalu, waktu kita buat pengen berubah. Terkadang wanita itu melihat masa lalu kita kayak gitu kan. Iya, maksudnya si perempuan suka ngeliat masa lalu laki-laki kalau sebelumnya laki-laki itu nggak benar gitu kan. Iya gitu. Kan kebanyakan kayak gitu. Apalagi ada hasutan-hasutan dari orang luar. Wah, si ini begitu orangnya begini. Tapi dia nggak ngelihat sekarang, dia ngelihat masa lalunya. Gini analoginya, gue contoh paling asik nih. Kalau perempuan suka lihat masa lalu laki-laki kayak gitu. Nah, misalkan ini di kafe kayak gini ya. Itu perempuan, lu tau gak? Kalau kita habis ngopi tuh, kopi ampas ya, ada ampas kopi di bawah kan hitam tuh kan. Lu selalu ngeliat itu tuh perempuan. Nah, padahal kalau si ampas kopi di gelas tadi diisi air terus menerus, itu kan ampasnya keluar. Iya. Jadinya air putih bening kan. Ketika airnya udah bening, cuma perempuan goblok yang bilang itu tuh ampas kopi isinya gitu. Ngerti gak? Kita ini kan gelas, ada kotoran di dalam kita itu ampas kopi tadi kan. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau tobat, kita mau ngelakuin sesuatu yang benar, itu kan kayak diguyurin air terus menerus kan. Dan kita nggak terus-terusan hitam gitu, ya kan? Tiba-tiba kita isinya udah air putih, udah bening. Perempuan kalau masih ngelihat yang tadi sebelum blow on namanya gitu. Jadi dia menutup kemungkinan kalau gelas itu permanen kayak gitu aja, isinya tuh kotoran ampas kopi hitam aja. Aneh. Jadi dia selalu menilai keburukan dia aja ya. Dia nggak ngeliat di sisi lain. Iya, dia nggak kebuka wawasannya kalau setiap orang itu ketika menerima pelajaran bisa jadi lebih baik, jadi lebih bijaksana lagi. Ya itu kayak tadi gitu. Dia cuma nganggap itu gelas isinya ampas kopi, sementara dia nggak tahu kalau dituangin air terus-menerus akan jadi gelas bersih gitu. Dan itu masih banyak sih perempuan kayak gitu, makanya mungkin ya perempuan-perempuan yang emang udah wawasannya itu dewasa, bisa nimbang-nimbang nih, hidup tuh kan nggak pakem gitu. Lu kemarin bangsat nih, sekarang ya lu pasti sekarang sama aja kayak kemarin. Lu pasti sekarang lu bisa ngelakuin kesalahan yang kemarin, nggak gitu juga. Pasti akan diulang lagi, diulang lagi. Iya, pasti nggak pasti sih, banyak perempuan yang mikirnya kayak gitu. Tapi tugas kita bukan promosiin diri kita kalau kita udah berubah, enggak, tunjukin aja. Akhirnya kalau kita udah emang benar, kita nggak ngelakuin kesalahan, tapi dia masih ngejudge kita jelek, ngejudge kita hancur, itu Allah pasti pisahin, nggak akan jodoh sama kita. Kita nggak akan dapet jodoh perempuan yang nggak percaya sama kita, nggak akan. Itu nggak ada enak-enaknya. Lu bayangin deh, lu ngejalanin hari-hari sama cewek yang nggak percaya sama lu, ya kan? Makanya tuh pasti ntar Allah ganti sama perempuan yang emang dia percaya sama lu dan dia terima buat lu bimbing. Atau pacar lu yang sekarang itu Allah balikin hatinya kalau dia jadi percaya sama lo. Mantap guys. Kayak gitu. Itu dia guys, udah ganteng, pinter, sarjana, pengusaha. Amin, guys. amin. Sebelumnya jangan lupa guys ya, di like, comment, and share ya, biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Udah berapa nih subscribernya? Banyak nggak nih? Udah banyak, udah ribuan nih bang. Iya. Ya buat perempuan-perempuan di luar sana ya, jangan pernah ngelihat masa lalu laki-laki ya. Benar. Lihatlah sekarang untuk kedepannya begitu kan. Benar ya bang? Benar, setuju, siap. Ya mungkin nyampe di situ aja guys ya. Ini udah mau menjelang sholat maghrib. Jangan lupa guys, subscribe guys, subscribe itu gratis guys, kata Atta Halilintar guys ya. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.